Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada senior-senior, ini saya mau ngasih tahu untuk yang pemula ya, cara potes pucuk yang benar, yang menurut saya ilmu yang saya pelajari itu benar. Ini adalah hasil buah anggur saya. Ini saya lakukan potes pucuk. Saya nggak pakai pruning lagi karena supaya tujuannya itu biar saya setiap saat itu bisa panen anggur. Jadi setiap saat, setiap minggu saya bisa metik anggur meskipun sedikit-sedikit ya. Karena udah pernah saya alamin panen serentak itu, ternyata ya bagus juga, cuman kurang menikmati. Jadi saya pengen biar setiap minggu saya bisa makan anggur. Ini buah anggur saya ini jenis transfigurasi, ini masih masih muda ya, belum matang ya. Kulitnya masih hijau, bijinya juga masih hijau, tapi kadar airnya udah enak banget nih, udah manis nih, terasa manis meskipun ada sedikit rasa sepet ya, tapi ini rasanya enak banget, juicy. Nah, kulitnya masih hijau kulitnya tapi berair banget. Ini saya nggak pakai naungan, nggak pakai UV, tapi hasilnya alhamdulillah bagus, nggak begitu jelek lah ya. Cuma saya bungkus pakai plastik biasa, pakai plastik PE. Oke, ini adalah beberapa pohon anggur saya yang saya tanam di depan rumah tanpa UV. Ini hampir setiap hari, setiap saat saya makan nih sama anak saya suka request buat ngambilin satu biji sampai awalnya banyak nih, sampai hampir mau habis. Nah, ini hasil dari potes pucuk saya. Setelah saya lakukan potes pucuk, dia tumbuh brokoli. Ini dari tunas bad. Tuh brokolinya lumayan, nggak terlalu besar juga, kecil juga nggak terlalu kecil ya, lumayan lah ya. Oke, di sini saya akan ngasih tahu gimana cara potes pucuk yang menurut saya itu benar. Ini hasil dari potes pucuk saya, hampir sama kayak saat kita Excel break ya, dipotong di ujungnya, tapi kita cari yang mata batnya yang bagus. Yang biasanya itu mata bat yang bagus itu dia seperti gunung dan agak gendut gitu ya, agak gendut. Nah, disitulah kita potes, kita potong, dan insya Allah setelah kita potong nanti dia numbuh bawa bunga. Oke, sekarang ini ada satu batang yang mau saya eksekusi nih. Saya cari dulu, saya urut dulu dari batang, dari awal sampai ujung yang kira-kira sudah batangnya udah agak tua. Nah, yang mudanya saya buang. Ini buang dulu nih, tersier di bawahnya ada beberapa tersier. Saya buang. Sebenarnya di belakang itu banyak tersiernya, tapi banyak tunas airnya, tapi saya nggak bisa ngejangkau karena terlalu tinggi ya. Nah, kira-kira mata bat yang bagus, yang agak gendut, kemudian batangnya yang udah rada coklat, saya potong. Nah, situlah. Kemudian batang yang agak terlalu muda saya buang. Dan nanti nih buat siapapun nih yang dekat daerah tempat saya nih, daerah Depok, kalau mau kesini, kalau mau minta entres, pasti saya potong ini, pasti. Jangan sungkan-sungkan buat mampir ke sini. Saya yang ready itu ada transfigurasi sama sin muscat. Nah, ini batang kedua mau saya eksekusi. Saya cari dulu, saya pilih-pilih dulu batangnya yang udah rada tua dan mata batnya yang rada gedean, rada gendut ya. Nah, disitulah kita potong. Kita potong. Kita berharap dari mata bat yang gendut itu nanti pecah dan ngebawa bunga. Kita berdoa saja sama Tuhan Yang Maha Esa, karena kita kan hanya berusaha. Nah, Tuhanlah yang menumbuhkan. Kemudian saya cari-cari lagi nih, kira-kira mana batang-batang yang layak saya potong supaya menghasilkan buah, biar bisa saya nikmati setiap saat, nggak cuma 3 bulan sekali seperti waktu itu saya pruning. 3 bulan sekali, begitu udah panen serentak, habis itu nunggu 3 bulan lagi, kan agak lama tuh. Nah, saya pengennya itu mungkin setiap minggu saya bisa icip-icip, ketika ada teman datang bisa icip-icip, ada
saudara datang atau anak saya minta bisa saya ambil meskipun dikit-dikit ya, karena pengalaman saya tuh kalau potos pucuk itu hasilnya nggak sebagus kayak pruning. Nah ini kita cari batangnya nih, batang yang kira-kira udah udah tua tapi nggak terlalu tua ya. Nah saya potong di sini. Itu tadi bisa cari tuh mata bed yang menurut saya itu bagus, kita potong, eksekusi, kumpulin entres-entresnya. Buat siapapun yang mau kesini saya kasih gratis, daripada saya jadiin kompos mending saya kasih ke teman-teman. Nah ini ada beberapa buah yang mungkin kalau nggak salah sebulan yang lalu saya lakukan potos pucuk. Ini sedang saya lakukan penjarangan biar nanti hasilnya nggak terlalu umpel-umpelan, jadi setiap berry itu bisa tumbuh maksimal, nggak ada yang besar ada yang kecil. Nah kira-kira berry-berry yang kerdil kecil saya buang-buangin, atau yang bentuknya rada gelap yang jelek lah nggak bagus itu saya buang-buangin, biar berry yang lainnya itu mendapatkan pertumbuhan yang sempurna, jadi nutrisinya itu bisa fokus ke buat yang berry-berry bagus-bagus. Ini belum sempet saya brongsong, saya kan nggak pakai UV tuh, jadi saya brongsong pakai plastik ala kadarnya. Memang hasilnya nggak maksimal, lebih bagusan pakai plastik UV, tapi seenggaknya bisa meminimalisir dari serangan burung atau hama seperti codot. Saya pilih-pilih, jangan terlalu rengkat-rengkat. Ini bisa jadi beberapa minggu ke depan saya jarangin lagi nih, karena ini juga masih terlalu rapet, tapi nggak sekaligus saya jarangin karena saya juga perlu seleksi juga, nanti beberapa minggu depan pasti ada yang kurang bagus. Ini saya bungkus dulu, saya bungkus ya, bismillahirrahmanirrahim, biar 1 bulan yang akan datang atau 2 bulan 1,5 bulan yang akan datang dah udah bisa saya nikmatin tuh. Kalau transfigurasi itu matangnya itu sebenarnya tuh hijau, udah ada seratnya merah-merah, itu udah matang. Tapi kalau masih hijau itu sebenarnya belum matang, tapi belum matang pun udah bisa kita makan, udah rasanya udah enak lah, udah nggak masem. Hanya memang ada sedikit rasa Kenapa Dede? Nah itu di atas itu hasil saya saya nih sama graftingan tuh, beberapa banyak yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil karena memang saya nggak pakai plastik UV, jadi kegagalannya tuh ada yang gagal. Oke segitu aja, sekian dari saya, assalamualaikum.